Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal amdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Zalika tafifum min rabbikum wa rahmah. Faman ittada ba'da zalika falahu azabun alim. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 ini tentang kisos. Dengan ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW telah mempersatukan bangsa Arab yang telah beratus tahun tidak mengenal persatuan karena tidak ada suatu cita untuk mempersatukan. Agama pusaka Nabi Ibrahim sudah tinggal hanya sebutan. Yang penting bagi mereka ialah kabilah sendiri. Di antara kabilah dan kabilah saling berperang, bermusuh dan berebut tanah penggembalaan ternak atau berebut unta ternak itu sendiri. Niscaya terjadi pembunuhan, maka timbullah cakak berbelah di antara suku dan suku atau kabilah dan kabilah. Merasailah suku yang lemah dan kecil. Berleluasalah kabilah yang besar dan kuat. Menurut keterangan Al-Baidawi, ahli tafsir yang terkenal di zaman jahiliyah, pernah terjadi pertumpahan darah di antara dua buah persukuan Arab. Yang satu kabilahnya kuat dan yang satu lagi lemah. Maka terbunuhlah salah seorang dari anggota kabilah kuat itu oleh kabilah yang lemah tadi. Lantaran merasa diri kuat, kabilah yang kuat itu mengeluarkan sumpah akan mereka balas bunuh. Biarpun yang terbunuh di kalangan mereka seorang budak, mereka akan meminta orang yang merdeka. Walaupun yang terbunuh di kalangan mereka seorang perempuan, mereka akan minta ganti nyawa dengan seorang laki-laki. Riwayat ini juga dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair. Lantaran itu, hukum kisos zaman jahiliyah bukan hukum, tetapi balas dendam yang mereka sebut asar atau sar. Agama Islam pun datang, yaitu di saat perdendaman masih belum habis. Islam tidak dapat membenarkan balas dendam. Islam hanya mengakui adanya hukum kisos, bukan balas dendam. Maka kalau terjadi lagi pembunuhan manusia atas manusia, tanggung jawab penuntutan hukum bukan saja lagi terletak pada keluarga yang terbunuh, tetapi terletak ke atas pundak yang beriman. Balas dendam harus dicegah, yang berutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, tetapi pintu maaf selalu terbuka. Maka datanglah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum kisos pada orang-orang yang terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Di pangkal ayat ini kita telah mendapat dua pesan. Pertama, urusan penuntutan bela kematian telah diserahkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya kepada masyarakat Islam. Masyarakat Islam mempunyai syuro. Lihat surah Al-Surah ayat 38. Di zaman ayat turun, yang memimpin masyarakat Islam itu ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ayat ini telah menunjukkan bahwa masyarakat orang yang beriman wajib mendirikan pemerintahan untuk menegakkan keadilan. Di antaranya untuk menuntutkan bela atas orang yang mati teraniaya. Kesan yang kedua ialah bahwa bela nyawa itu mulailah diatur seadil-adilnya. Di antaranya ditunjukkan contoh-contohnya. Kalau orang merdeka membunuh laki-laki merdeka, wajiblah dilakukan hukum kisos kepadanya, yaitu dibunuh pula. Kalau seorang hamba sahaya membunuh seorang hamba sahaya,
Dia pun akan dihukum bunuh. Kalau seorang perempuan membunuh seorang perempuan, si pembunuh itu akan dihukum bunuh pula. Dengan tidak patah kata ini, mulailah ditanamkan peraturan yang adil, pengganti peraturan jahiliyah yang berdasarkan balas dendam. Di zaman jahiliyah, sebagai dikatakan tadi, walaupun yang terbunuh itu seorang budak dan membunuh itu budak pula, wajiblah tuan dari budak yang terbunuh itu yang membayar dengan nyawanya. Walaupun yang terbunuh perempuan, pembunuhnya perempuan pula, wajiblah yang membayar dengan nyawanya keluarga perempuan itu. Kalau belum, keluarga si terbunuh belumlah merasa puas. Dalam peraturan ini, siapa yang membunuh? Itulah yang menjalankan hukum kisos dengan dirinya sendiri. Baik yang terbunuh orang merdeka maupun budak, dan yang membunuh orang merdeka pula atau budak. Tetapi yang berutang itulah yang membayar. Dalam hal jiwa ganti jiwa itu dilanjutkan hukum Taurat sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Maidah 45. An-nafsa bin nafsi, nyawa bayar nyawa. Ayat ini kemudian turunnya daripada surah Al-Baqarah ayat 178 ini. Dengan ayat ini nyatalah bahwa hak menuntut kepada si pembunuh supaya dia dibunuh pula masih tetap ada pada keluarga yang terbunuh. Akan tetapi perjalanan hukum telah mulai di bawah tilikan orang-orang yang beriman di sini ialah hakim. Ini karena dia yang diserai dan diakui oleh orang-orang yang beriman untuk menjaga perjalanan hukum. Akan tetapi ayat ini telah menimbulkan suasana yang berbeda sama sekali dengan zaman jahiliyah. Panggilan untuk mencari penyelesaian jatuh ke atas pundak tiap-tiap orang-orang yang beriman, termasuk keluarga si pembunuh dan keluarga si terbunuh. Dan orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ihwatun. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka kalau masih ada jalan lain selain dari bunuh atau jalan maaf dalam suasana orang beriman, saudara dengan saudara adalah sangat diharapkan. Sebab itu lanjutan ayat berbunyi, akan tetapi barang siapa yang diampunkan untuknya dari saudaranya sebagian, maka hendaklah mengikuti dengan yang baik dan tunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Artinya, jika ada pernyataan maaf dari keluarga yang terbunuh itu, walaupun sebagian tidak semuanya menyatakan pemberian maaf, hendaklah pernyataan maaf itu disambut dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam susunan ayat disebutkan bahwa yang memberi maaf itu ialah saudaranya. Banyak ahli lughat memberi arti, yaitu si pemberi maaf itu sebagai keluarga dari yang terbunuh ialah memandang bahwa si pembunuh itu saudara sendiri. Dia berikan kepadanya maaf. Pada waktu itu hakim harus menyetujui dan menguatkan pernyataan yang mulia itu. Itulah yang dikatakan mengikuti dengan baik. Maka dengan pemberian maaf, permusuhan dua keluarga telah hilang. Malahan telah dianggap bersaudara. Hakim menyambut keputusan kedua keluarga itu dengan baik. Akan tetapi si pembunuh dengan keluarganya sebagai orang-orang yang mukmin pula harus mengingat kelanjutan supaya persaudaraan ini menjadi kekal dan dendam kesumat jadi habis. Disinilah keluar peraturan yang bernama diat, yaitu harta ganti kerugian, jaminan harta benda untuk keluarga yang terbunuh. Ini yang disebut diat yang ditunaikan kepadanya dengan baik, cara yang makruf, tentu saja secara perdamaian kedua belah pihak dengan disaksikan hakim berapa diat yang harus dibayar.